Alhamdulillah kita malam ini berada pada malam tanggal berapa nih? 11 atau 10? Pasnya berapa dah pasnya? 10 atau 11 ya. Alhamdulillah. Nah, pokoknya ya terserah lah ya. Pokoknya kita lanjutin aja. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tadi tanggal 10 atau malam ini malam ke-10 ada sebuah kejadian. Kejadian itu dialami oleh para pendahulu kita, antara lain adalah Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau itu mendapatkan sebuah ujian yang luar biasa besar. Namun ini kita mau ngambil hikmah dari beliau, kesuksesan beliau. Gimana kok beliau bisa sukses gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasanya tahun baru gitu kita bikin resolusi. Resolusi kita bikin rencana-rencana tuh. Ada yang terkait dengan kerja, bisnis, ada yang terkait dengan kesehatan. Pokoknya tahun ini saya mau banyak olahraga, misalkan gitu ya. Ada yang terkait dengan studi. Mudah-mudahan studi kita, studi keluarga kita Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Studi murid-murid Pangarsa Abah yang studinya dalam rangka khidmah itu mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang resolusinya saya ingin memperbaiki rumah tangga, misalkan gitu ya. Nah, itu. Saya pengen lebih baik lagi. Itu. Lalu ada yang resolusinya tentang dakwah. Saya dakwah ini ingin lebih baik lagi. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang perlu kita lakukan? Mari kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa kita dari ayatnya dulu ya, dari ayatnya. Surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara'al jam'an, ketika dua golongan itu, dua kelompok udah saling melihat. Jadi Nabi Musa, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un, kata Allah, segera bawa hamba-hambaku malam-malam, innakum muttaba'un, pasti kamu diikuti gitu. Cuman kalau berangkatnya malam, tentara-tentara Fir'aun lagi agak lengah, jadi meskipun diikuti jaraknya agak jauhan lah gitu ya, kalau berangkatnya daripada berangkatnya siang-siang. Nah, lalu falamma tara'al jam'an, ketika udah saling melihat itu, tentaranya Fir'aun udah saling melihat dengan umatnya Nabi Musa. Qala ashabu Musa, berkatalah sahabat-sahabatnya Musa, inna lamudrakun, wah kayaknya kita bakal kesusul nih, gitu kan. Inna lamudrakun, sesungguhnya kami lamudrakun, pasti dah, waduh ini mah kayaknya pasti kesusul, gitu kan. Mereka cemas. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat kecemasan itu. Jadi, wah itu pasukan Firaun, gerbuk dari kejauhan gitu kan. Waduh gimana nih, wahai Nabi Musa, gimana nih, wah kita ini bakal tangkap. Kata pasukan Firaun, itu umatnya Nabi Musa, ayo kita kejar. Wah makin kencang dia larinya tuh, umatnya Nabi Musa, ayo. Wah itu kan, wah gimana nih, apa kata Nabi Musa? Nah ini Bapak Ibu yang ingin saya garis bawahi, Nabi Musa berkata, qala kalla, jangan begitu. Nah, ente kayak nggak punya Tuhan, begitu kan? Kok ente segitu cemasnya menghadapi masalah, kayak nggak punya Tuhan, gitu. Qala kalla, jangan begitu. Inna ma'iya rabbi, saya ini bersama Tuhan, gitu kan? Saya yakin pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada saya, gitu. Orang saya disuruh kok sama Allah, saya disuruh pasti Allah akan memberikan petunjuk. Nggak mungkin nggak. Saya nggak percaya Allah nggak menolong saya. Ibaratnya bahasa begitu. Saya nggak percaya Allah nggak melindungi saya nggak percaya, gitu. Pasti Allah melindungi saya, pasti Allah menolong saya, pasti ngasih tunjuk. Saat udah saling tatap itu, Nabi Musa masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Luar biasa ya. Ya Allah, lalu fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr
Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr, hendaklah engkau pukul itu lautan. Falaqqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Laut itu terbelah dan masing-masing itu bagaikan gunung yang besar. Ini gunung besar, ini gunung besar. Nah, begitu kan? Nah, itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau tanya, pantasnya Nabi Musa sama Fir'aun itu kalau perang menang mana kira-kira? Fir'aun. Nabi Musa ya cuman apa sih ya, senjata tongkat kayu, pasukannya budak yang udah layu. Nah itu ya, lidah pun keluh, lawannya pasukan Fir'aun. Fir'aun punya pasukan yang terlatih, senjatanya canggih, kendaraan tinggal pilih, logistik berlebih, itu ya. Wah, ini nggak ada apa-apanya nih. Maka ketika Nabi Musa malam-malam bersama pasukannya terseok-seok, udah capek-capek, namun harus tetap bergegas. Fa'asri, segera. Itu malam-malam jalan, gitu kan? Isra itu perjalanan di waktu malam. Fa'asri, maka berjalanlah di waktu malam. Lailan innakum muttabaun. Bergegaslah Nabi Musa dan umatnya. Ketika kaki sudah mulai terkelupas, mereka harus tetap bergegas. Lalu tibalah mereka di lautan yang luas. Kalau mundur ke belakang bakal dilibas, kalau maju ke belakang bakal amblas. Kalau cerita di atas kertas, ini misi yang tidak mungkin tuntas kecuali bagi orang yang ikhlas, yang tahu bahwa kekuasaan Allah itu tak terbatas. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini saya ngapal ini lama nih. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa dah kejadian ini. Tapi meskipun begitu kita lihat Nabi Musa itu tenangnya luar biasa, itu ya. Kayak nggak punya Tuhan aja ente ngomong begitu, jangan begitu. Saya bersama Allah, kata Nabi Musa. Nah, emang kalau udah Nabi itu keyakinan udah tingkat dewa, itu ya. Itulah ciri-ciri Nabi. Apalagi yang masuk dalam ulul azmi, mimin, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Ini udah ajib, udah top markotop, udah tingkat keyakinannya, tingkat kesabarannya, tingkat keimanannya kepada Allah, tingkat bahwa dia merasa dilihat oleh Allah. Nah itulah kunci-kunci. Nah itu ya. Kita lanjutin lagi. Wa azlafna thammal akhirin, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Itu Bapak Ibu ketika golongan Nabi Musa udah mulai deket sama pantai yang terjauh, titik terjauh, udah mulai selamat. Ini deket nih, pasukan Firaun makin dekat lagi, makin dekat. Ketika sudah sedekat, wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in, kami selamatkan Musa dan orang-orangnya. Tsumma aghraqnal akharin, kami tenggelamkan pasukan Firaun itu. Udah nempel pasukan Firaun, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu. Saya ingin ngasih satu ayat lagi. Saya ingin solusi tenang dan menang itu apa? Solusinya adalah merasa bersama Allah. Itu solusinya. Itu Nabi Musa juga begitu. Saya bersama Allah. Nah, nanti saya jelasin apa yang dimaksud bersama Allah itu ya. Ayat kedua, rangkaian ayat tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kalau tadi tanggal 10 Muharram, kalau ini Rasul hijrah bulan apa Bapak Ibu? Berangkatnya bulan apa? Ya, Sofar. Sofar itu sofar. Jauh. Oh itu bahasa Inggris ya. Sofar itu bulan Sofar akhir sampai Rabiul Awal itu ya. Lalu masuklah Madinah itu kurang lebih tanggal 12 Rabiul Awal. Perjalanannya panjang tuh. Jadi bukan bulan Muharram. Nah, tapi hijriahnya awal tanggal 1 tahun 1 Hijriah itu diambil dari saat kejadian Rasul hijrah. Nah, ketika Rasul hijrah dulu di perang Tabuk. Di perang Tabuk itu perang yang panas, jaraknya jauh. Sebagian para sahabat malas untuk ikut perang. Kenapa? Aduh, udah panasnya luar biasa. Ini jangan-jangan neraka bocor gitu ya. Kalau panas-panas Jakarta paling 40 sekian. Lah panasnya di sana
Di Timur Tengah, waduh bisa 60 tuh. Nah, itu kalau 50 masih sedang, 40 sedang, 60 bisa-bisa tuh, jangan-jangan. Udah gitu perjalanannya jauh. Saat itu banyak orang yang ragu untuk ikut berperang. Nah, itu ya. Lalu Allah mengingatkan, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan. Idhuma fil ghari, ketika dua orang itu yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq di goa. Idz yaqulu li sahibihi, saat itu Abu Bakar Siddiq berkata di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ini bagaimana nih kalau mereka ngelihat ke arah bawah, ke arah kaki mereka aja, kita pasti kena. Sama dengan umatnya Nabi Musa, kata-katanya tuh cemas, khawatir. Waduh, ini kalau melihat ke bawah aja, wahai Nabi, gimana nih kalau melihat ke bawah nih, kita bakal ketangkep nih kalau mereka melihat ke bawah. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir, don't worry. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tuh, itu ya. Nah, ini jadi akhirnya Allah menangkan. Maka ketika perang Tabuk mereka merasa hebat. Kata Allah di dalam ayat ini, kamu nggak usah merasa hebat deh. Itu dulu Nabi Muhammad juga dengan Abu Bakar Siddiq berdua doang, nggak ada pasukan, selamat gitu kan. Kalau aku kehendaki selamat, kamu banyak orang takut. Nah itu ya, diingetin oleh ayat ini. Itu kamu tidak melihat, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itu yang tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sama Rasul dengan Abu Bakar Siddiq sama. Abu Bakar Siddiq sempat khawatir dan jawaban Rasul, innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Umatnya Nabi Musa khawatir dan Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sama. Jadi rumus untuk tenang dan menang itu sama, yaitu bersama Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutin dengan ayat-ayat yang artinya membersamai Allah. Siapa yang Allah bersamai? Ada beberapa ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuh, Nabi Musa sabar nggak kira-kira? Sabar. Disuruh berangkat, suruh bawa umatnya saat itu ya, umatnya para budak, orang-orang duafa, itu sabar beliau menempuh perjalanan jauh, sabar itu ya. Wa annallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan, merasa dilihat oleh Allah, itu kan. Nah itu bahasa hadisnya adalah wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersama orang yang zikir kepadaku. Nah itu ihsan, itu teknisnya bagaimana? Zikir itu ihsan, ingat kepada Allah. Aku bersama orang yang zikir kepadaku, di dalam sebuah hadis qudsi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah betul-betul bersama orang-orang yang ihsan. Itu ya Bapak Ibu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada sebuah ungkapan dari kitab hikam bahwa ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassar matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa, tidak ada yang susah, tidak ada yang waqaf, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang mandek, tidak ada yang ambiar, rungkat, gitu ya. Apa tuh matlabun? Resolusi, keinginan, cita-cita, harapan, target. Nah itu ya, nggak ada yang gagal. Apa yang kita cari itu anta talibuhu bi rabbik, selama engkau menggapainya bersama Allah. Itu karena Allah maha kuasa, itu kita nggak kuasa apa-apa. Itu wala tayassara matlabun, dan tidak ada yang mudah. Sebuah keinginan anta talibuhu bi nafsik, Anda menggapainya hanya mengandalkan diri sendiri. Lalu bagaimana kalau kita punya masalah? Iya, kita cari solusi, tetapi jangan andalkan sabab ikhtiar kita. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada sebuah ungkapan dari John F. Kennedy, jika ingin berjalan cepat maka jalanlah sendiri, jika ingin berjalan jauh maka jalanlah bersama-sama, gitu ya. Kalau ingin berjalan cepat dan jauh, berjalanlah bersama Allah. Nah itu ya, jadi achievementnya jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat, itu ya. Itu ya. Oke. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada resolusi kita, keinginan kita, target kita, harapan kita di tahun 1448 Hijriah ini. Tentang bisnis kerja, tentang kesehatan, studi, rumah tangga, tentang dakwah sosial, libatkan Allah. Itu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin, yang kelihatannya impossible, hil yang mustahil, gitu ya. Itu bisa Allah mudahkan. Gimana kurang mustahil itu Nabi Musa melawan Fir'aun? Gimana ceritanya Nabi Musa menang lawan Fir'aun itu gimana? Orang nggak masuk akal semua itu. Kalau taruhan 10 banding 0 barangkali ya yang menjagokan Nabi Musa. Nah itu Ilya Topuria melawan Dustin Gaethje, gitu kan? Wah, MMA itu 8-1 pertaruhannya. Wah, menang Ilya Topuria pertempuran, gitu kan? Brazil lawan Prancis misalkan dulu, gitu ya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi nggak ada yang mustahil kalau kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita terus gapai keinginan kita, gapai cita-cita kita kerjakan. Plan your work and work your plan. Rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda, itu ya. Tetapi jangan lupa, itu urusan tangan, urusan badan, urusan hati hanya bersandar kepada Allah. Karena dalam surah Al-Insyirah yang sering kita baca di dalam sehari-hari, apakah dalam khataman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini banyak ayat yang ditaruh di mobil ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Kalau kita dapat kesulitan, bersyukurlah, karena akan datang kemudahan-kemudahan berikutnya. Itu ya, alhamdulillah. Berarti sebentar lagi ada kemudahan nih. Itu. Nah, faidha farauta fangsob, kalau udah selesai satu urusan, kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jangan jadi kaum rebahan. Kita harus terus jadi pekerja keras nih kita nih ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu. Nah, jadi murid Pangersa Abah harus menjadi pekerja keras, jangan leha-leha. Kenapa? Doa guru kita luar biasa. Kalau kita kerjanya biasa aja, itu namanya memubadirkan mustajabahnya doa guru kita. Kita didoain terus tuh, kita santai, ya namanya nggak tahu diri, itu nggak ngerti bahwa gurunya itu mursyid kamil mukamil yang doain kita. Nah jangan lupa wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kamu berharap. Jangan berharap pada makhluk. Berharap pada makhluk itu nyakitin, itu ya. Kata Sayyidina Ali, aku udah kenyang makan asam garam, dan yang paling sakit adalah berharap kepada manusia. Itu hal yang paling menyakitkan. Jangan berharap. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kaitan dengan itu saya ingin menyampaikan hal yang kedua. Yang kedua adalah tentang arsitektur ketenangan batin di era gelisah. Sambil diminum Bapak Ibu, kalau malu saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ininya udah nggak mempan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diminum. Temenin. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ini kita akan sedikit membedah ya Bapak Ibu ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak nih. Zaman now ini Bapak Ibu, ini orang pada bikin rumah besar, teknologi lebih canggih, kendaraan udah canggih-canggih, pada bisa nyetir sendiri gitu ya. Nah itu lalu tapi angka depresi meningkat, kecemasan ini merajalela, konflik keluarga luar biasa, tren bunuh diri naik. Ada bunuh ini, bunuh itu, gitu kan? Oh, ada psikopat, macam-macam nih sekarang. Aduh, ini makin banyak aja nih ya kriminalitas, modusnya luar biasa dah.
Ini banyak manusia sakit jiwa nih Bapak Ibu sekarang nih. Psikopat itu ya bagian dari sakit jiwa ya. Itu. Lalu ini orang-orang pada cemas, pada jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi berhasil membangun kenyamanan hidup tapi gagal membangun ketenangan hati. Emang hidup lebih nyaman, pengen makan tinggal tul nyampe makanan gitu kan. Yang penting ada pulsanya. Nah, itu tul datang kendaraan gitu ya. Ya Allah, ini nyaman tapi orang pada stres tuh. Nah, itu Bapak Ibu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan berproses menjadi tenang. Berproses menjadi tenang. Apa yang menjadi tenang? Qulubuhum, qalbu mereka. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu artinya pay attention. Attention please. Allah itu artinya begitu tuh. Itu ada tuh tanbih, itu adalah alat untuk mengundang perhatian. Ada yang penting nih, ada yang penting. Pay attention please, pay a lot of attention. Ini ada yang penting. Nah, gitu ya. Apa hal yang penting? Bidzikrillahi, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innu, berproses menjadi tentramlah. Apa itu? Al-qulub, kolbu. Nah, itu. Jadi kalau mau tentram kolbunya, yang pertama dia beriman kepada Allah dan dia berzikir kepada Allah, maka kolbu berproses menjadi tentram. Tatma'innu itu berasal dari tom'ana atau tomana, yang artinya berproses menjadi tenang. Diam setelah bergerak. Nah, itu diam. Kalau kita ada kolam, kita opia-opia, itu kolam ya. Apa tuh opia-opia? Bahasa Spanyol kayaknya. Iya, gitulah ya. Kita kobok-kobok, opia-opia. Wah. Terus kita diemin. Lama-lama diem. Itulah tomana. Itulah tomana. Danau kita lempar pakai batu, kucubuak gitu kan. Tapi lama-lama diem. Itu namanya tomana. Tatma'innu itu tadinya bergoyang, tadinya bergerak, akhirnya lama-lama diam. Itu namanya tatma'innu bahasa Arabnya. Tenang setelah goncang, menetap setelah gelisah, itu namanya tumakninah. Nah, itu. Kalau kata Syekh Jalaluddin Rumi, kalau kamu ingin memandang, pandanglah ketika danau itu tenang. Nah, itu ya. Maka kamu bisa memandang segala sesuatu di atas danau itu. Kalau kamu ingin memandang masalah, pandanglah dunia ketika hatimu tenang, maka kamu akan bisa melihat dengan jelas. Nah, itu ya. Ketika kita nggak bisa tuh melihat segala sesuatu dengan dengan jelas. Nah, maka hakim juga begitu tuh. Kalau dia memutuskan masalah, lagi marah nggak boleh, gitu kan? Nah, itu. Tapi tenang dulu. Kalau marah entar, mau ngambil keputusan entar. Gimana keputusannya entar? Saya belum tenang nih. Nah, itu ya. Tenang dulu. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi tatma'innu itu artinya berproses menjadi tenang, yang tadinya nggak tenang, yang tadinya gelisah, yang tadinya bergerak, yang tadinya goncang. Itu namanya tatma'innu. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, kolbu yang tadinya goncang jadi tenang. Itu begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka pilihannya dua, Bapak Ibu. Zikir mengingat Allah atau mengingat selain Allah, itu pilihannya dua. Itu aja, nggak ada pilihan yang lain. Nah, kita lihat ya. Ketika kalbu ini goncang, lalu kita zikir jahri, supaya apa? Tiada yang kita ingat kecuali Allah, tiada kecuali Allah. Allah membuat kita fokus pada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus lama-lama tenang. Balik maning, ingat masalah lagi,
ingat musuhnya lagi, ingat rasa sakit hati, ingat dunia lagi dikecewain, dikhianati, disakiti, dizolimi. Wah, akhirnya dia zikir lagi, la ilaha illallah, tenang lagi, gitu kan? Nah, ke dunia lagi, gitu ya. Ingat selain Allah lagi, wah itu akhirnya dia kembali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu zikir khafi, dia tenang. Nah inilah tatma'innu itu begini Bapak Ibu prosesnya. Inilah tatma'innu. Maka sayang orang kalau udah tenang mikirin masalah lagi. Ini danau udah tenang, capek-capek nunggunya lama, diopia-opia lagi namanya. Udah capek-capek kita nungguin kolam, udah tenang diopia-opia lagi ya gitu ya. Kita mau ngelihat jadi nggak bisa ngelihat secara jernih. Itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah kalbu menjadi tentram. Emang kalau kita punya masalah di dalam hidup itu isinya masalah. Allah ingin menguji kita, terganggu nggak ketentraman batin kita, itu ya. Maka orang yang tentram, apapun masalahnya, dikatain, dihina dan lain sebagainya, tenang. Itulah pangarsaabah. Fokusnya pada Allah aja tuh. Ketika melek sebentar gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, balik lagi beliau terus gitu ya. Tatma'innu, udah tumakninah beliau tuh. Nanti saya jelaskan bagaimana Syekh Abdul Qadir menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Jailani. Nah itu Bapak Ibu, jadi tentram. Jadi kalau kita marah-marah sama dengan mengganggu, merusak apa yang udah capek-capek kita tenangin, gitu ya. Udah tatma'innu, dirusak lagi, gitu kan? Kesel, dirusak lagi. Nah itu. Dengki, dirusak lagi, gitu ya. Nah jangan begitu, capek-capek kita habis zikir banyak, terus kopi, iya tenang, balik maning, gitu ya. Gagal maning, gagal maning. Bapak Ibu kalau ada masalah, ini cerita hati ya, cerita kolbu ya Bapak Ibu ya, bukan cerita tangan. Saya lagi cerita kolbu, ini namanya manajemen kolbu. Kalau ada masalah, itu masalah terbagi, kita preteli, bahasa Italinya, fratelli. Nah, kalau di fratelli, yang diingat ketika orang terkena masalah, apa masalah rumah tangga, pasangan hidup, masalah dengan anak, kenakalan anak, gitu kan? Lalu masalah apa, dikhianati teman bisnis, pacarnya direbut gitu ya, selingkuh, naudzubillah min dzalik, kerugian, nah itu dan lain sebagainya tuh. Nah, yang kita pikirkan itu kalau solusi aja udah bagus lah, udah mendingan. Tapi kadang-kadang yang dipikirkan adalah aktornya. Difitnah oleh temennya memfitnah bosnya, gara-gara fitnah temennya dia dikeluarin gitu kan. Yang dipikirin bosnya, benci banget yang lihat bosnya gitu kan. Waduh, inget temennya, inget bosnya, inget temennya, inget bosnya, benci banget sama kata-kata bosnya galak banget gitu kan. Ya Allah, ini kesel, dikeluarin dia sama bosnya, kamu nggak berguna, keluar kamu dari sini. Waduh, dikeluarin dia dari perusahaan. Waduh, di mobil dia ingetnya bosnya, keluar kamu dari sini. Ini gara-gara temen gue sini, padahal katanya saudara gitu. Wah, ini yang diinget aktorsnya. Ini namanya mengingat selain Allah. Pokoknya kalau mengingat selain Allah terus-terusan, ya siap aja bergelombang lagi tuh, acak-acakan lagi tuh batin kita itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai rumah, dasar kamu nggak berguna, keluar kamu dari sini. Sampai rumah mandi, dasar kamu nggak berguna, keluar kamu dari sini. Masih diingat-ingat aja tuh kata-katanya tuh. Makan mas, makan dulu mas. Iya, makan sambil makan tempe gitu kan. Tempe orek sambil makan, dia ingat, dasar kamu nggak berguna, keluar kamu dari sini. Nah inilah yang bikin asam lambung gitu ya. Allah, darah tinggi, kolesterolnya katanya naik gitu kan, stroke gitu ya. Ya Allah, kadang-kadang kita ini malah nyari, giliran stroke dihindari, giliran belanja malah nyari, mana stroke gitu kan. Tuh kan, itu ya Allah, itulah kadang-kadang manusia ini bolak-balik aja ya. Ngapain keluar? Cari angin, giliran masuk angin dikeluarin lagi gitu. Itu manusia tukang bolak-balik gitu. Tepung, habis tepung dibasahin, habis dibasahin dikeringin dibasahin lagi, jadi mie, habis mie dikeringin lagi,
habis dikeringin dicampur sama telur, dibasahin lagi gitu kan, digoreng dikeringin lagi. Ya itu manusia kerjanya bolak-balik gitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang diingat aktorsnya. Udah selesai makan lalu mau tidur, ingat bosnya, ingat temen yang mengkhianati, katanya saudara, masa begitu gitu kan. Kau sahabat karibku lebih dari saudara gitu kan. Apa artinya berteman? Waduh, ini susah tidur nih gara-gara mikirin aktors. Dia madep ke kiri nggak bisa tidur juga, aduh madep ke kanan kok nggak bisa tidur ya. Ya Allah, itu ini gara-gara apa? Yang zikir selain Allah tuh, zikru masih wallah, zikirnya selain Allah. Ya begitu, pilihannya cuma dua kok, zikrullah atau zikru masih wallah. Itu zikrul khaliq atau zikrul makhluk, itu pilihannya cuma dua. Solusi gimana? Solusi itu makhluk itu. Apalagi problemnya, ya Allah saya bagaimana nih, saya udah dipecat dari perusahaan, saya makan apa kalau begini? Wah itu ya, ya Allah kayak nggak ada Tuhan, kata Nabi Musa ibaratnya begitu ya. Lu berpikir kayak gak ada Tuhan aja lo gitu kan. Emang Tuhan kagak kuasa atau kasih makan? Nah itu. Nah ini ya yang dipikirin, ada masalah yang dipikirinnya problemnya, rasa sakitnya, kata-katanya, lalu kejadian dipecatnya, kejadian dikhianatinya, kejadian besoknya bagaimana itu ya. Kadang-kadang yang dipikirkan aktor-aktornya, siapanya. Ada yang berpikir solusinya, ini saya solusinya kalau begini caranya, saya ini hanya satu yang bisa nolong saya, yaitu teman saya itu, dia ngandelin. Nah ini bahaya juga Bapak Ibu, ngandelin makhluk itu ya. Yang bisa nolong cuma dia, saya betul-betul bergantung pada dia. Ini namanya menuhankan ikhtiar. Nah, kena lagi nih jebakan berikutnya itu. Pokoknya saya ingatnya cuma dia dah. Pokoknya hanya dia yang bisa nolong saya bergantung pada dia. Kirain bakal bagus. Ini padahal belum tentu. Pas sampai sana ternyata nggak nolong, kecewanya 2 kali akhirnya. Kemarin habis kecewa datang ke dia kirain dapat solusi, dia kecewa lagi. Gagal maning, prevent Gilson. Akhirnya timbul kecemasan baru. Waduh, dunia udah menolak saya. Ini ditolak, di situ ditolak gitu ya. Aduh, kayaknya diriku tak pernah lepas dari penderitaan gitu ya. Aduh, menderita banget ya. Itu gara-garanya apa? Bergantung kepada sebab. Dia bergantung kepada selain Allah. Salah sendiri. Kenapa yang diingat-ingat itu selain Allah? Bahasa psikologinya namanya ruminasi. Ruminasi itu bukan nasinya Pok Rumi gitu ya. Ruminasi itu mengulang-ulang, mengingat-ingat sesuatu yang negatif. Itu yang bikin kita sakit itu tuh. Sakit itu mayoritas bukan karena makanan. Saya mau tanya, yang bikin cepat asam lambung itu kopi atau stres? Stres langsung itu ya. Ya Allah, itu sebenarnya kita, itulah yang dinamakan zalimun li nafsihi, mendolimi diri sendiri. Lah ente sendiri yang milih. Ente milih untuk mengingat selain Allah. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah jadi bergantung ini bisa bukan sandaran batin kita. Makhluk itu nggak bisa kita jadikan sandaran. Nah maka ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali bahwa hanya Allah yang hanya zikrullah ini. Ketahuilah, ingat, ketahuilah, penting ya, perhatiin. Nah itu tuh, ala artinya begitu. Pokoknya hanya dengan ingat kepada Allah, kalbu menjadi tentram. Selain Allah, kamu bakal stres gitu. Maka bagaimana ketika kita sudah tentram, sudah damai, kita pertahankan kedamaian itu kan? Ini PR kita. Kalau udah tenang, udah tatmainnu, bagaimana kita pertahankan? Ada yang kira-kira ganggu? Capek-capek saya nenangin kolbu, diganggu lagi gitu ya. Ini namanya pecinta ketentraman batin. Nah itu pecinta kesucian jiwa, pecinta ketentraman batin. Dengki ngerusak gitu ya. Benci ngerusak, ngapain kita diajak benci? Kok gampang banget benci? Orang kita disebut oleh guru kita ikhwan. Ikhwan itu apa? Bersaudara. Bersaudara lawannya apa? A'da itu bermusuhan. Maka ikhwan itu, kalau kepada ikhwan kacamatanya harus kacamata persaudaraan.
Ikhwan kok sama ikhwan kacamatanya benci, ini benci, itu benci, itu benci. Ente bukan ikhwan namanya. Itu ya. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Benci itu apa? Itu merusak ritme kalbu kita. Inilah hanya dengan berzikir kepada Allah kalbu menjadi tentram. Beberapa tafsir tentang ayat itu saya mau spill dikit-dikit. Yang dimaksud dengan ala bidzikrillahi itu menurut tafsir At-Tabari, esensi zikir itu mengingat janji Allah. Nggak apa-apa kamu di sini begini, ntar kamu diberikan janji yang manis oleh Allah. Itu ya, nanti di akhirat. Nggak apa-apa kamu dapat kesulitan, ntar akan ada kemudahan-kemudahan. Itu janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan solusi. Itu rahmat Allah, pertolongan Allah. Yang penting kamu bertakwa, kamu akan ditolong oleh Allah. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat. Kita agak tenang gitu ya. Nah itu. Jadi menyadari kebesaran Allah. Tafsir Al-Qurtubi ya kita perbanyak zikir lisan di situ. Jadi membantah bahwa ketenangan itu dari materi, bukan. Itu ketenangan sementara gitu ya. Ustadz, kalau ngingat-ngingat masa lalu, nostalgia gimana yang manis-manis, ini ditinggal pasangan hidup gitu kan. Lalu supaya tenang ingat waktu itu. Iya, saat itu tersenyum, pas melek enggak ada, nangis lagi gitu ya. Itulah kalau mengingat manusia begitu. Itu cuma sebentar doang, ilusi itu kata ya, tafsir At-Tabari. Bukan, selain Allah itu cuma ilusi aja. Nah, jadi Ibnu Katsir juga begitu, keyakinan pada atribut Allah, sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, gitu ya. Allah Maha Agung. Nah, itu. Nah, Mas Agung tenang. Pokoknya ini ya disebutnya juga ya. Al-Qushairi ada ini tafsir sufi, ada 3 level kesadaran. Zikir lisan, zikir hati, zikir sir. Nah, itu ya. Bagaimana tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Syekh Abdul Qadir terkenal ketajamannya. Bagi beliau itu nggak ada yang gaib, semua itu terang benderang bagi Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Penyakit kolbu itu bagi beliau nggak ada yang tersimpan, semua jelas terang bagi Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya. Itu luar biasa, tajam ulasan beliau, itu ciri-cirinya begitu. Kalau Imam Ghazali deskriptif, menjelaskan panjang lebar analogi. Syekh Abdul Qadir ceder kunci-kuncinya itu. Maka kalau baca Syekh Abdul Qadir nggak bisa cepet-cepet karena yang dikasih kunci-kuncinya sama beliau. Itu ya, kita baca ya. Alladzina amanu ay saddaqu bil haqqi wastaqamu alaih. Orang-orang yang membenarkan Allah dan istiqomah. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, menjadi tentram kalbunya dengan zikir kepada Allah. Menjadi itu sebuah proses yang terus kita upayakan, itu ya. Menjadi tentram itu proses yang terus kita upayakan. Aitas kuno maksudnya sukun, sakinah, maksudnya tentram, nufusuhum, jiwa-jiwa mereka, watasbutu, dan mantap, afidatuhum, hati nuraninya, indastihdori jalalihi, ketika merasa hadir bersama Allah, bersama keagungan Allah, wa musyahadati jamalihi, dia menyaksikan keindahan Allah, itu ya. Maka ketika ada yang baik, ada dipuji, ini keindahan Allah nih, gitu kan. Yang hebat tuh Allah. Kalau kita terlibat, kita cuma terlibat doang. Itu sebenarnya yang sayang tuh Allah. Saya cuma dilibatkan oleh Allah. Nah, itu musyahadah. Ketika melihat apa-apa, yang dilihat adalah ini perbuatan Allah. Itu namanya musyahadah. Fala taltafitu, maka tidaklah berpaling, tidak melengos ila ghairihi, selain Allah, minal makhluqat, dari makhluk-makhluk, wal asbab, dan sebab-sebab, ikhtiar-ikhtiar, solusi-solusi alfaniyah yang fana. Jadi nggak menoleh kalbu kita kepada makhluk maupun solusi, hanya ingat kepada Allah. Maka pengang sahabat sering ingat kepada Allah. Nah, itu ya, I-nya panjang, saya ingat tuh, ingat kepada Allah ya, supaya jangan kemana-mana tuh. Ala, ketahuilah, ingatlah, ada yang penting nih. Bidzikrillahi, hanya dengan zikir kepada Allah kalbu menjadi tentram. Tanbih, peringatan, ala annal quluba, bahwa kalbu an-nuraniyah, yang nurani, al-munjadibah, yang ditarik oleh Allah, ila hadratil ilahiyah, kepada Allah, la yumkinu, nggak mungkin, antaskuna, untuk tentram,
tatma'inna atau berproses menjadi tenang itu nggak mungkin bidzikrid dunia, dengan mengingat dunia itu nggak mungkin. Wa syahwatiha, nggak mungkin juga tenang karena memperturutkan syahwatnya, nggak mungkin. Wala bitadbiril khalqi, juga nggak mungkin karena pengaturan makhluk-makhluk kita bersandar, nggak mungkin menjadi tenang, kata Syaikhul Qadir. Bal, akan tetapi, innama, hanyalah tumakninatuha, ketentraman batin itu, warohatuha, rehatnya, nyamannya batin itu, al-fi'liyah, al-mihdoh, yang murni, itu dengan apa? Hanya bil fana fi dzikril haqqi, kita lebur di dalam zikrullah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Kolbu yang udah ditarik Allah nggak mungkin dia tenang kecuali kalau hanya bersama Allah. Udah, itu aja. Nah itu ya, anak kecil kalau udah bersama emaknya tenang gitu ya, jauh dari emaknya apa tuh, lari lagi nempel emaknya, lari lagi nempel emaknya. Itulah anak kecil. Begitu pula kolbu kita yang begitu nempel kepada Allah. Kalau jauh dari Allah pengennya nempel lagi, itu nggak tentram tuh kalau kecuali hanya dengan bersama Allah. Itu. Maka kolbu kita juga begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang sudah ditalkin oleh pengarsa Abah, kita sudah ikhtiarkan, kita istiqomahkan menjadi ikhwan TKN. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah nyaman bersama Allah. Ciri nyaman apa? Ciri nyamannya dia senang berlama-lama bersama Allah. Berlama-lama maksudnya apa? Lama-lama di atas sajadah. Itu ya. Itu orang yang senang bersama Allah. Orang yang kayak begitu memang kolbunya nggak bisa jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah resah lagi, balik ke Allah tenang lagi. Nggak mungkin mendapatkan ketenangan kecuali bersama Allah. Nah itu ya. Nah itu, bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Terus apa lagi tuh? Agar selalu ada dekatmu, itu ya. Agar ku rasakan lembutnya kasihmu. Nah itu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Nah itu, hanya padamu Tuhan, terus tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Demikian karena lagunya udah habis ya. Jadi sampai sini dulu Bapak Ibu. Intinya bahwa tahun baru ini kita silakan punya rencana, silakan punya keinginan, tapi jangan lupa libatkan Allah, karena tanpa Allah yang mudah akan menjadi susah, dengan bersama Allah yang susah akan menjadi mudah. Karena kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya daya upaya, Allah lah yang maha kuasa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu inginnya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu tatmainnul qulub, berproses menjadi tentramlah batin kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma